transformasi seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau PTN, dan bagaimana sekolah mempersiapkan siswa masuk PTN. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim telah menerbitkan kebijakan Merdeka Belajar episode 22, yaitu transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri atau PTN. Mekanisme seleksi masuk PTN dilakukan melalui 3 jalur, yaitu 1. Seleksi nasional berdasarkan prestasi, 2. Seleksi nasional berdasarkan tes, dan 3. Seleksi secara mandiri oleh PTN. Mekanisme tersebut juga diatur melalui Permendikbud nomor 48 tahun 2022. Seleksi nasional berdasarkan prestasi dilakukan melalui minimal 50% nilai rata-rata raport seluruh mata pelajaran dan maksimal 50% komponen penggali minat dan bakat. Mekanisme tersebut diharapkan dapat memotivasi siswa untuk berprestasi di seluruh mata pelajaran secara holistik atau menyeluruh. Juga untuk mendorong siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya secara tekun dan mendalam, serta meningkatkan prestasi sesuai minat dan bakat siswa. Seleksi nasional berdasarkan tes skolastik yang mengukur 1. Potensi kognitif, 2. Penalaran matematika, 3. Literasi dalam bahasa Indonesia, dan 4. Literasi dalam bahasa Inggris. Melalui mekanisme tersebut diharapkan siswa tidak fokus pada proses belajar yang hanya bertujuan untuk lulus tes atau teaching to the test, sehingga tidak harus menghafal materi pelajaran dan melakukan persiapan-persiapan khusus untuk lulus tes masuk PTN. Orang tua tidak terbebani biaya tambahan untuk persiapan-persiapan khusus lulus tes, misalnya bimbingan belajar atau sejenisnya. Guru fokus pada pembelajaran bermakna, menyeluruh, dan mengembangkan penalaran kritis siswa, terutama dalam kemampuan literasi dan numerasi. Mekanisme seleksi secara mandiri oleh PTN diselenggarakan secara lebih transparan dengan mewajibkan PTN mengumumkan jumlah peserta seleksi yang lulus seleksi dan sisa kuota yang belum terisi. Masa sanggah selama 5 hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi. Tata cara penyanggahan hasil seleksi, dan calon mahasiswa atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan whistleblowing sistem Inspektorat Jenderal Kementerian apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi. Melalui mekanisme tersebut, keberhasilan siswa lulus tes PTN tidak lagi hanya tergantung dari penguasaan materi pelajaran terutama IPA, IPS, matematika, dan bahasa Indonesia. Namun demikian, proses belajar mengajar dalam mata pelajaran tersebut dan juga mata pelajaran lainnya atau seluruh mata pelajaran akan tetap menjadi komponen utama dan aktivitas penting yang dilakukan sekolah. Kenapa demikian? Bukankah seleksi masuk PTN tidak berdasarkan lagi pada materi pelajaran tersebut? Seluruh mata pelajaran menjadi komponen penting untuk proses belajar dan mengajar. Proses pembelajaran pada seluruh mata pelajaran tersebut sebaiknya dilakukan melalui penalaran kritis, bukan menghafal materi pelajaran. Proses penalaran kritis pada seluruh mata pelajaran bermanfaat untuk mewujudkan proses belajar yang bermakna, menyeluruh, menyenangkan, dan menantang bagi siswa. Proses penalaran kritis pada seluruh mata pelajaran juga bermanfaat untuk membangun potensi kognitif, penalaran matematika, dan literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang menjadi komponen utama tes skolastik seleksi masuk PTN. Memahami dan mengidentifikasi minat dan bakat siswa menjadi aspek lain yang tidak kalah penting dalam upaya mempersiapkan siswa masuk PTN. Kenapa demikian? Pemahaman minat dan bakat siswa akan sangat membantu dalam mengidentifikasi 1. Pekerjaan yang akan digeluti di masa depan, 2. Kompetensi yang diperlukan untuk bidang pekerjaan tersebut. Misal, siswa bercita-cita menjadi sutradara film. Untuk itu, diperlukan kemampuan dasar dalam perfilman serta kemampuan pembeda dalam pemasaran.
3. Pemilihan jurusan di PTN. 4. Mata pelajaran yang akan dipilih oleh siswa. 5. Dan tentunya minat, bakat, serta potensi siswa akan dapat dikembangkan secara maksimal. Untuk memfasilitasi hal tersebut, pendidik perlu mengidentifikasi minat dan bakat siswa sedini mungkin. Guru bimbingan konseling bersama guru wali kelas dapat berkolaborasi melakukan konseling secara berkala dalam jangka waktu tertentu terhadap siswa untuk membantu siswa mengidentifikasi bakat dan minatnya. Hal ini relatif tidak dapat dilakukan dalam sekali pertemuan dan sebaliknya dilakukan secara intensif. Berkomunikasi dengan orang tua siswa untuk memahami minat dan bakat siswa. Secara umum, sekolah perlu bertransformasi meningkatkan kualitas proses pembelajaran menuju pembelajaran yang menyeluruh, bermakna, dan berorientasi pada penalaran. Tidak lagi terbebani dengan kejar tayang untuk menuntaskan materi pembelajaran sehingga kurang menekankan pada pemahaman serta menghabiskan jam pelajaran untuk latihan soal tes UTBK. Selanjutnya, sekolah perlu memfasilitasi siswa memahami dan mengidentifikasi minat dan bakatnya. Transformasi tersebut dapat dilakukan melalui gotong royong antara pendidik di sekolah, guru dengan orang tua siswa, dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah dan guru, serta seluruh pekerja dan penggiat pendidikan untuk terus meningkatkan dan mewujudkan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Direktorat SMA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.